Difitnah selingkuh oleh suami sendiri. Ternyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda sahabat Ainun. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Kali ini Ainun akan membawakan cerita tentang Alia. Seorang istri yang difitnah oleh suaminya sendiri selingkuh untuk menutupi kebusukan suaminya sendiri, yaitu Reza. Sebelum Ainun lanjut, absen dulu yuk Bunda dari kota mana saja. Dan buat yang sudah like, komen dan subscribe semoga rezekinya dilancarkan ya. Yuk, langsung saja kita mulai kisahnya. Langit sore itu menggantung kelabu. Seperti firasat akan sesuatu yang buruk. Hujan turun deras sejak pukul 5, membasahi jalanan dan membuat genangan di teras rumah-rumah kecil di perumahan Anggrek Asri, tempat Alia tinggal bersama suaminya, Reza. Udara dingin menyusup ke sela-sela jendela yang tertutup rapat, tapi bagi Alia, dingin cuaca belum seberapa dibanding dinginnya malam yang akan datang, yang tak pernah ia duga akan menjadi titik awal dari kehancuran yang diam-diam menyusup ke dalam rumah tangganya. Alia menatap keluar jendela ruang tamu dengan tatapan kosong. Tangannya memeluk secangkir teh hangat yang kini mulai mendingin. Di pangkuannya, buku novel yang tadi ingin ia baca sudah lama terabaikan. Pikiran Alia melayang entah kemana, tertahan oleh perasaan gelisah yang tak bisa ia jelaskan. Sudah lewat pukul 9 malam, dan Reza belum juga pulang. Bukan hal aneh sebenarnya, Reza memang sering pulang larut karena tuntutan pekerjaan. Tapi malam ini terasa berbeda. Biasanya, meski sibuk, Reza masih sempat mengirim pesan atau mengangkat telepon. Tapi sejak pagi, semua pesan Alia hanya centang 2. Tidak dibaca. Tidak dibalas. Teleponnya pun hanya berdering tanpa jawaban. Ada sesuatu yang terasa ganjil. Entah apa. Alia menatap layar ponselnya untuk kesekian kali. Ia membuka percakapan terakhir dengan Reza, pesan sederhana dari pagi tadi. Hati-hati ya sayang, semangat kerjanya. Pesan yang dikirim Reza pukul 7 pagi itu masih menyisakan kehangatan, membuat Alia tersenyum saat membacanya waktu itu. Tapi kini, pesan itu terasa seperti kenangan yang jauh. Tiba-tiba saja terasa asing. Seolah dikirim oleh orang yang berbeda. Detik berikutnya, suara mobil berhenti di depan rumah membuat jantung Alia berdegup kencang. Ia segera bangkit dari sofa, menaruh cangkir di meja, dan melangkah cepat menuju pintu. Ada kelegaan menyelusup dalam hatinya. Akhirnya Reza pulang. Mungkin hanya ada urusan mendadak, atau mungkin ponselnya rusak. Alia bahkan sudah menyiapkan kalimat manja untuk menyambutnya, bercanda agar Reza merasa bersalah telah membuatnya khawatir. Namun semua kata-kata itu menguap seketika saat pintu terbuka dengan kasar. Reza masuk dengan langkah berat, jaketnya basah kuyup, rambutnya lepek oleh air hujan. Tapi bukan itu yang mengejutkan Alia. Bukan juga karena suaminya tidak menyapanya, tapi karena tatapan Reza, tajam, dingin, dan penuh amarah yang tak dikenalnya. Reza. Alia berusaha tetap tenang. Kamu kehujanan? Ayo ganti baju dulu, aku ambil handuk. Berhenti berpura-pura. Bentak Reza. Suaranya menggelegar dan membuat Alia membeku di tempat. Matanya menyipit penuh curiga. Rahangnya mengeras. Hidungnya kembang kempis seperti sedang menahan emosi yang siap meledak. Tanpa memperdulikan keadaan, Reza melempar ponsel ke meja, lalu menatap Alia dengan pandangan yang menusuk. Jadi selama ini kamu main belakang, ya? Alia mengerutkan alis, bingung. Apa maksudmu? Jangan pura-pura bodoh. Reza berseru. Kamu pikir aku nggak tahu? Kamu pikir aku nggak punya bukti? Lihat ini. Ia mengambil ponselnya kembali, membuka galeri foto, dan menunjukkan sesuatu pada Alia. Dengan jantung berdebar, Alia melihat layar ponsel itu. Sebuah foto tampak di sana. Gambar buram dari CCTV atau kamera jarak jauh.
Seorang wanita berambut panjang mengenakan blus putih dan celana jeans tampak berdampingan dengan seorang pria berjas hitam masuk ke sebuah hotel. Wajah mereka tidak terlihat jelas, tapi sekilas, wanita itu memang mirip dirinya. "Apa ini?" bisik Alia, matanya membelalak. "Reza, ini bukan aku. Lihat baik-baik, wajahnya bahkan gak kelihatan. Jangan bohong." Reza melempar ponselnya ke sofa, nyaris mengenai vas bunga. "Aku tahu kamu. Aku kenal gaya jalanmu. Aku hafal bajumu. Aku bahkan tahu kamu pakai tas itu minggu lalu." Alia menutup mulutnya, terkejut dan tak percaya. Suaminya, orang yang selama ini ia percayai dan cintai sepenuh hati, menuduhnya berselingkuh dengan bukti yang bahkan tidak jelas. "Aku nggak tahu siapa yang kirim foto itu ke kamu," kata Alia pelan, menahan air mata. "Tapi ini bukan aku, Reza. Demi Allah, aku nggak pernah selingkuh." Reza berjalan mondar-mandir di ruang tamu, kepalanya menunduk, lalu menatap Alia lagi dengan kemarahan yang belum padam. "Jangan main-main sama aku, Alia. Aku dapat foto ini dari orang kepercayaan aku. Bukan dari sembarang orang. Dia ngikutin kamu selama seminggu. Seminggu. Dan ternyata benar, kamu masuk hotel sama laki-laki." Air mata Alia tumpah. Ia menggigit bibirnya, menahan gejolak luka dan kecewa yang mulai membuncah. "Orang kepercayaan?" bisiknya. Kamu menyuruh orang mengikuti aku? Kamu nggak percaya aku selama ini?" Reza tidak menjawab. Diamnya seperti pengakuan yang menyakitkan. Alia mundur selangkah, memegang dada kirinya yang terasa nyeri. "Apa aku selama ini sebegitu buruknya, Reza? Sampai kamu merasa perlu mengawasi aku seperti kriminal?" Suara Alia pecah di ujung kalimat. "Selama 3 tahun aku jadi istri kamu, aku nggak pernah sekalipun curiga kamu pulang malam. Aku percaya kamu. Tapi kamu bahkan lebih percaya foto buram dan omongan orang yang gak jelas daripada aku." Reza menarik napas dalam-dalam, wajahnya tampak berkonflik. Tapi luka itu sudah terlanjur menghujam Alia dalam-dalam. Ia bukan hanya terluka karena tuduhan, tapi juga karena kepercayaan yang selama ini ia bangun dengan susah payah dihancurkan dalam semalam. "Aku nggak butuh pembelaan dari kamu sekarang," ucap Reza dingin, sebelum melangkah ke kamar. "Dan jangan anggap ini selesai." Pintu kamar dibanting keras. Suara itu menggema, menyisakan keheningan yang menyakitkan di ruang tamu. Alia terduduk di lantai. Tubuhnya gemetar. Ia tak tahu harus menangis atau berteriak. Kepalanya berdenyut hebat, tapi hatinya lebih sakit lagi. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang ingin menghancurkan rumah tangganya? Dan yang paling menyakitkan, kenapa Reza begitu mudah percaya? Di luar, hujan masih turun deras. Petir menyambar, menggema jauh di langit. Dan di dalam rumah yang dulu menjadi tempat raman baginya, kini Alia merasa seperti asing. Seperti tamu tak diundang yang sedang menunggu pengusiran. Rumah ini bukan rumah lagi. Cinta yang dulu menghangatkan kini mulai membeku. Dan malam ini, sebuah retakan telah terbentuk. Pelan tapi pasti, akan merobohkan segalanya. Pagi datang tanpa sinar hangat. Seolah matahari pun enggan bersinar di rumah yang tengah retak oleh tuduhan dan kebencian. Hujan semalam telah reda, tapi bekasnya masih terasa. Di teras yang basah, di udara yang lembab, dan di hati Alia yang terasa beku. Alia duduk di tepi ranjang, matanya sembab. Ia tak tidur semalaman. Pintu kamar tetap tertutup rapat. Reza tak keluar sedikit pun sejak masuk semalam. Tak ada kata maaf, tak ada penjelasan. Yang ada hanya tuduhan yang bergema dalam pikirannya, terus-menerus menggoreskan luka yang belum sempat mengering. Saat jarum jam menunjuk angka 8 pagi, pintu kamar terbuka. Reza keluar dalam pakaian rapi, mengenakan kemeja putih dan celana bahan hitam. Wajahnya dingin, seperti tak terjadi apa-apa semalam. Tapi Alia tahu,
Ini bukan akhir dari badai, ini baru awal. Kamu siap, kata Reza tanpa menatapnya. Ikut aku ke rumah Mama. Kita akan bicara di sana. Alia menegakkan tubuhnya. Untuk apa? Biar semua tahu siapa kamu sebenarnya, ucapnya datar. Aku nggak mau mereka dibohongi lagi. Aku nggak bohong, Reza. Cukup, Alia. Nada itu seperti palu yang menghantam hati. Tak ada ruang lagi untuk menjelaskan, tak ada celah untuk kepercayaan. Alia hanya bisa menurut, meski langkahnya terasa berat. Di matanya, Reza bukan lagi suami yang mencintainya, melainkan seorang hakim yang sudah memutuskan vonis sebelum sidang dimulai. Rumah keluarga Reza terletak di kawasan yang lebih luas dan mapan, tempat mertuanya tinggal bersama adik-adik Reza. Saat mobil berhenti di halaman rumah berwarna abu terang itu, jantung Alia berdetak semakin cepat. Ia ingin kabur. Ingin melarikan diri dari kenyataan yang menyesakkan ini. Tapi kaki Reza melangkah tanpa ragu, dan ia tak punya pilihan selain mengikuti. Begitu pintu dibuka, suasana langsung terasa tegang. Di ruang tamu, telah berkumpul banyak orang. Mama Reza duduk di tengah sofa, mengenakan daster batik dan kerudung setengah tersampir. Di sampingnya ada ayah Reza, yang jarang bicara namun hari ini tampak lebih bersikap. Kedua adik perempuan Reza, Dina dan Sari, duduk di sisi kanan. Bahkan paman dan bibi dari pihak ayah pun hadir. Seolah ini adalah pertemuan keluarga besar untuk menyidang seorang penjahat. Dan penjahat itu adalah Alia. Kamu sudah tahu kenapa kamu di sini, kan? Mama Reza langsung angkat bicara. Suaranya tajam seperti belati. Alia menggeleng pelan, suaranya nyaris tenggelam. Saya tidak tahu apa yang Reza sampaikan. Tapi saya tidak berselingkuh. Demi Allah, saya tidak. Cukup. Ayah Reza menepuk meja. Kami sudah lihat buktinya. Kamu masih punya muka buat berdalih di depan keluarga ini. Mana rasa malumu, Alia? Dina menimpali, matanya menyipit. Sudah ditampung di keluarga kami, sudah dianggap anak sendiri. Tapi ternyata kamu perempuan murahan. Alia tercekat. Saya bukan seperti itu. Tapi kamu masuk hotel dengan pria lain, seru Sari, penuh jijik. Kamu pikir kami bodoh? Sekarang kamu mau main drama nangis di sini? Alia memandang Reza, berharap suaminya akan membelanya. Setidaknya meredakan amarah yang menggumpal di ruangan ini. Tapi Reza hanya berdiri diam, tangan bersedekap, matanya tak bersentuh dengan mata Alia. Ia bahkan tak bergeming ketika ibunya mengeluarkan kata-kata paling kejam. Kamu pikir kami bangga punya menantu kayak kamu? Sudah dari dulu Mama gak srek sama kamu. Wajahmu itu polos, tapi siapa sangka hatimu busuk. Reza bisa dapat perempuan yang lebih baik. Bukan sisa-sisa jalanan kayak kamu. Wajah Alia memucat. Bibirnya bergetar, tapi tak ada suara yang keluar. Harga dirinya diremukan di depan semua orang, dan tak ada satupun yang memberinya kesempatan bicara. Saya nggak pernah melakukan itu. Saya difitnah, bisiknya. Bibi Reza tertawa mengejek. Fitnah? Sekarang kamu mau bilang fotonya rekayasa? Gila kamu. Jangan-jangan kamu mau balik nyalahin Reza. Ceraikan dia, Reza, kata ayahnya. Perempuan macam begini tidak pantas menjadi bagian keluarga kita. Perkataan itu seperti vonis akhir. Tubuh Alia lemas, seperti kehilangan kekuatan. Ia mencoba berdiri, tapi lututnya goyah. Air matanya mengalir, bukan karena takut, tapi karena hatinya yang terlalu penuh oleh luka dan pengkhianatan. Reza masih diam, hanya menatap lantai. Saya tidak akan memohon. Suara Alia akhirnya keluar dengan gemetar. Karena saya tahu, saya tidak salah. Tapi yang kalian lakukan, menghukum saya tanpa bukti, tanpa memberi saya ruang untuk menjelaskan, itu tidak adil. Kamu mau ngasih ceramah?
Mama Reza berdiri, menunjuk ke pintu. Keluar dari rumah ini sekarang juga. Bawa semua barangmu. Jangan pernah injakan kaki kamu lagi ke sini. Reza masih tak bersuara. Alia menatap suaminya untuk terakhir kali. Kamu diam saja, Reza. Tatapan Reza kosong. Ia membuka mulut, tapi tak ada jawaban. Alia mengangguk, pahit. Baiklah. Dengan langkah pelan, ia menuju pintu keluar. Hujan mulai turun kembali, rintiknya membasahi jilbab yang ia kenakan. Ia berjalan sendirian, tanpa koper, tanpa kendaraan, tanpa tujuan. Semua yang ia punya, harga diri, kepercayaan, bahkan rumah, direnggut dalam hitungan jam. Tak ada yang mengejarnya, tak ada yang memanggil namanya. Dan itulah saat Alia menyadari, bukan hanya ia telah diusir, tapi ia telah dibuang oleh orang-orang yang dulu mengaku sebagai keluarga. Ia berjalan di bawah hujan seperti bayangan. Basah kuyup, terluka, sendirian, dihina, dipermalukan, diusir tanpa ampun. Tapi jauh di dalam hatinya, dari luka yang paling dalam, tumbuh sebuah bisikan kecil. Lemah, tapi nyata. Aku tahu siapa diriku. Aku tahu kebenaran. Suatu saat nanti, mereka juga akan tahu. Langit masih mendung ketika Alia berdiri di depan gerbang rumah masa kecilnya. Tangan gemetar meraih bel pagar yang berkarat. Hujan telah reda, tapi air masih menetes dari rambut dan pakaiannya. Di balik bajunya yang basah, luka batinnya menganga, nyaris tak tertahankan. Pintu rumah terbuka pelan. Ibunya, Bu Halimah, keluar sambil tergesa. Wajahnya pucat begitu melihat kondisi putrinya. Tanpa bertanya, ia segera memeluk Alia, menggigil bersama dalam keheningan. Astagfirullah, Alia, nak, kenapa begini? Suaranya parau, air mata sudah membasahi kerudungnya. Kamu kenapa, sayang? Alia tak menjawab. Tubuhnya lunglai dalam pelukan ibunya. Tangisnya pecah, lebih karena merasa aman, untuk pertama kalinya setelah malam panjang yang menghancurkan. Pak Harun, ayah Alia, muncul di ambang pintu. Wajahnya keras, matanya menatap penuh pertanyaan, tapi bibirnya rapat. Tak ada pelukan, tak ada sapaan. Ia hanya berdiri diam, lalu berbalik kembali ke dalam rumah. Alia melihatnya. Dingin itu bukan karena hujan, tapi karena sang ayah. Itu lebih menyakitkan daripada cercaan keluarga Reza semalam. Hari-hari berikutnya berjalan pelan, menyakitkan, dan sunyi. Alia tidur di kamar lamanya, yang telah lama kosong sejak ia menikah. Tempat tidur yang dulu nyaman kini terasa asing. Ia memandangi langit-langit kamar setiap malam, mencari jawaban yang tidak kunjung datang. Mengapa Reza, yang selama ini terlihat lembut, tega menuduhnya seperti itu? Mengapa ia tak memberi kesempatan sedikit pun untuk membela diri? Di dapur, ibunya seringkali menyuapinya dengan lembut, mengusap rambutnya, lalu menangis diam-diam. Tapi sang ayah tetap tidak banyak bicara. Setiap pagi, suara batuknya terdengar dari ruang depan, diiringi suara televisi. Namun saat Alia muncul, suara itu selalu berhenti, digantikan oleh hening yang menusuk. Ayah bukan marah, ayah kecewa, ucap Pak Harun suatu malam, ketika akhirnya mereka duduk berdua di ruang tamu. Kamu tahu, keluarga kita sederhana. Reza itu harapan ayah. Dia angkat derajatmu. Kamu pergi dari sini dengan kebanggaan, sekarang kamu pulang membawa aib. Ayah, suara Alia bergetar. Aku tidak seperti yang mereka bilang. Aku difitnah. Yah, aku nggak pernah selingkuh. Pak Harun memejamkan mata. Kalau begitu, buktikan. Jangan hanya menangis. Kata-kata itu membuat Alia menciut, tapi sekaligus menyalakan sesuatu dalam dirinya. Buktikan. Kata itu terngiang-ngiang selama berhari-hari.
Namun membuktikan sesuatu yang bahkan tidak ia pahami sepenuhnya bukan perkara mudah. Desas-desus mulai menyebar dari mulut ke mulut. Para tetangga di gang sempit itu tidak butuh kebenaran. Mereka hanya butuh cerita. Dan cerita tentang Alia, yang katanya tertangkap basah berselingkuh dan diusir keluarga mertuanya, adalah suguhan yang sangat mengenyangkan. Setiap kali Alia keluar rumah, bahkan hanya untuk membeli sayur, ia merasakan tatapan, pandangan yang berubah. Dari ibu-ibu yang dulu ramah menjadi lirikan curiga. Dari tetangga yang dulu suka mengobrol menjadi bisik-bisik di balik pagar. Kasihannya, sudah dinikahin baik-baik, malah nginjek kepala suami. Cantik sih, tapi ternyata anak Pak Harun itu, ya? Waduh, padahal ibunya orang baik. Suatu siang, Alia pulang dengan langkah cepat setelah berbelanja. Di gang, ia melihat seorang anak kecil menunjuk padanya sambil bertanya pada ibunya, "Itu tante yang selingkuh, Ma?" Hatinya runtuh. Ia masuk ke kamar dan menangis sepuasnya. Dunia di luar tak memberinya ruang untuk bernapas. Tapi ia tahu, ia tak bisa terus tenggelam. Alia mulai mengumpulkan potongan-potongan yang tercecer dari malam pengusiran itu. Ia mengingat satu nama yang disebut Sari, adik Reza. Dengan sinis, masih ada foto hotelnya. Itu aneh. Foto? Hotel? Alia tak pernah ke hotel manapun, apalagi dengan pria lain. Ia bahkan tidak keluar rumah tanpa izin Reza. Lalu dari mana datangnya foto itu? Ia mengambil ponselnya, mengirim pesan pada sahabat lamanya, Intan, yang dulu satu kampus dan kini bekerja di bidang teknologi informasi. Mereka sudah jarang kontak sejak Alia menikah. Tapi sekarang Alia butuh bantuan siapapun yang bisa ia percaya. Alia, Intan, aku butuh bantuannya. Aku difitnah. Dibilang selingkuh, pakai foto. Tapi aku nggak pernah merasa difoto begitu. Intan, astaga, Li, foto apa? Kirim ke aku. Aku lihat. Alia belum punya fotonya. Ia bahkan belum pernah melihat langsung apa yang jadi dasar tuduhan Reza. Tapi ia yakin, sesuatu tidak beres. Kalau mereka punya bukti, gumamnya di kamar, kenapa aku tidak boleh melihatnya? Ia pun menyusun rencana. Ia akan mencari tahu siapa yang pertama kali menyebarkan foto itu. Siapa yang menunjukkan kepada Reza. Ia tahu betul sifat suaminya. Reza bukan laki-laki yang pandai berpikir kritis. Ia mudah terpengaruh, terutama oleh keluarganya. Dan selama ini, Alia tahu, ada satu orang yang tidak pernah suka padanya sejak awal. Dina, adik Reza yang kerap bicara manis di depan, tapi menusuk di belakang. Perempuan yang selalu membandingkan Alia dengan mantan pacar Reza yang kaya raya dan anak pengusaha. Alia mencatat nama itu dalam benaknya. Ia tahu, perjalanan ini tidak akan mudah. Ia sendiri, tak punya kuasa, dan semua orang telah memutuskan untuk membencinya. Tapi satu hal yang tak bisa mereka ambil darinya adalah kebenaran. Dan kebenaran itu akan ia perjuangkan, meski harus berdarah-darah. Sore itu, gerimis turun pelan. Di dalam kamar yang redup cahaya, Alia duduk bersebelahan dengan Winda, sahabatnya sejak SMA. Laptop terbuka di atas meja kecil, menampilkan akun cloud lama milik Reza yang berhasil mereka akses setelah mencoba berbagai kombinasi kata sandi. Untung aja dia orangnya pelupa, masih nyimpen data login di Google Chrome, kata Winda, jari-jarinya lincah menavigasi folder demi folder. Alia hanya terdiam, menatap layar dengan napas tak teratur. Rasanya aneh dan menyakitkan menyelusuri privasi suami yang telah mencampakkannya. Tapi ia harus tahu. Ia berhak tahu. Winda membuka satu folder bernama Doc Backup, yang tampaknya berasal dari ponsel lama Reza. Di dalamnya ada berbagai tangkapan layar, rekaman suara, bahkan log percakapan pesan yang sudah lama dihapus dari ponsel utama Reza. Ini dia, ujar Winda pelan, menunjuk deretan pesan WhatsApp dengan nama kontak hanya berupa satu huruf, R.
Winda membuka percakapan itu. Alia langsung merasa darahnya berhenti mengalir. Kapan kamu kasih tahu istrimu? Reza, belum bisa. Dia sensitif. Tapi aku juga capek nutupin terus. Kamu bilang dia nggak tahu kamu ke hotel sama aku kemarin. Reza, ya nggak lah. Dia bahkan nggak tahu aku minum-minum sama klien itu. Kalau dia tahu, gimana? Reza, ya tinggal bilang dia yang selingkuh. Kakakku bisa bantu nyebarin cerita. Alia membeku. Tangannya menutupi mulut. Jantungnya bergemuruh seperti genderang perang. Kata-kata Reza itu menghantam keras. Tinggal bilang dia yang selingkuh. Winda menggeleng pelan. Matanya tak lepas dari layar. Li, ini bukan cuma fitnah. Ini rencana. Air mata Alia jatuh tanpa suara. Ia merasa seluruh tubuhnya tertarik ke dalam jurang gelap. Reza bukan hanya mempercayai fitnah, dia menciptakannya. Malamnya, Alia dan Winda menelusuri lebih jauh. Mereka menemukan pesan dari yang berisi foto yang pernah disebut oleh adik Reza saat mempermalukannya. Foto seorang perempuan dari belakang, tengah memasuki sebuah lobi hotel. Siluet itu samar, dan walau secara sepintas bisa saja disangka Alia, tapi terlalu banyak kejanggalan. Winda memperbesar gambar. Ini kayaknya foto hasil suntingan. Lihat bayangannya, nggak sinkron. Sama pencahayaannya aneh. Jadi mereka rekayasa foto itu. Alia berbisik. Besar kemungkinan. Iya. Dan yang lebih gila lagi, Winda membuka satu file rekaman suara berdurasi 5 menit. Suara itu rekaman Reza dan seorang perempuan. Terdengar bercampur desahan dan tawa kecil. Alia tak sanggup mendengarkannya lebih dari 20 detik. Alia, kamu yakin mau terus dengar ini? Tanya Winda, menatapnya khawatir. Alia mengangguk pelan. Aku harus tahu semuanya, supaya aku bisa bertahan. Selama seminggu penuh, Alia dan Winda menyusun potongan-potongan kebenaran. Mereka menemukan bahwa adalah Ratna, rekan bisnis Reza yang dikenal sebagai janda pemilik butik sukses, yang beberapa kali terlihat hadir di acara keluarga Reza, bahkan pernah memberi kado untuk ulang tahun ibu Reza. Alia dulu mengira Ratna hanya kenalan biasa. Ternyata, jauh lebih dari itu. Lebih mengerikan lagi, Winda menemukan bahwa Dina, adik Reza, sering berkomunikasi dengan Ratna. Mereka berkirim pesan dalam nada akrab, bahkan membahas Alia secara terang-terangan. Dina, aku benci banget lihat dia sok baik di rumah. Muka munafik. Ratna, tenang aja, sebentar lagi semua selesai. Reza bilang dia bakal ceraikan. Dina, yes, akhirnya. Dia nggak pantas jadi bagian keluarga kita. Alia merasa seluruh dirinya runtuh. Ia bukan hanya dikhianati suami, tapi juga dikeroyok secara diam-diam oleh orang-orang yang dulu ia panggil keluarga. Ia memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Tapi tubuhnya menggigil. Ia ingin marah, ingin menjerit, ingin berteriak, tapi juga ingin tahu kenapa. Mereka rencanain ini, Win. Mereka mau aku keluar dari hidup Reza. Tapi kenapa? Apa salahku? Suara Alia parau. Winda memegang tangannya. Mungkin karena kamu bukan perempuan yang mereka bisa kendalikan. Kamu nggak tunduk, nggak pasrah. Dan mereka takut Reza terlalu cinta kamu. Alia menggeleng pelan. Tapi Reza nggak cinta aku. Kalau dia cinta, dia nggak akan tega. Kadang orang cinta tapi pengecut, jawab Winda lirih. Dan pengecut lebih berbahaya dari musuh. Di tengah malam, saat semua tidur, Alia menatap foto keluarga yang tergantung di kamar. Foto Reza memeluknya dari samping. Senyumnya lebar. Semua tampak sempurna di mata orang luar. Tapi sekarang, ia tahu senyum itu palsu. Cinta itu palsu. Dan luka ini, nyata. Namun malam itu juga,
Untuk pertama kalinya sejak dibuang dan dihina, Alia merasa ada bara yang menyala dalam dadanya. Ia bangkit. Ia tidak akan tinggal diam. Ia akan melawan. Tidak dengan amarah membabi buta, tapi dengan fakta, dengan bukti, dengan kebenaran yang telah dikubur mereka hidup-hidup. Aku akan buat mereka lihat, bisiknya lirih, bahwa aku bukan perempuan yang bisa diinjak. Dan langkah pertamanya adalah menghadapkan Reza pada bukti yang selama ini ia sembunyikan. Rani. Nama itu kini terpampang jelas di hadapan Alia, dalam satu tangkapan layar yang Winda cetak dan sodorkan ke tangannya pagi itu. Sederhana, bahkan biasa. Tapi nama itu menyimpan cerita kelam yang mengiris perasaan Alia hingga ke tulang. Dia bukan Ratna, kata Winda, nada suaranya berat. Yang kamu duga sebelumnya itu cuma topeng. Rani Wibisana, dia rekan satu tim Reza sejak 4 tahun lalu. Saat kamu hamil anak pertama, Li. Alia memandangi nama itu lama-lama. Rani Wibisana. Nama yang beberapa kali sempat terdengar dari cerita Reza. Samar, tak penting, seolah hanya sosok di latar belakang kehidupan kantor yang jauh dari kehidupan rumah tangga mereka. Tapi ternyata, dia adalah pusat dari semua kebohongan itu. Winda menunjukkan data-data lain yang ia kumpulkan. Unggahan-unggahan media sosial Rani yang privasinya tidak terlalu ketat. Potongan-potongan komentar yang menunjukkan keterlibatan emosional antara Reza dan wanita itu. Komentar yang hanya akan bermakna bagi dua orang yang punya rahasia. Satu foto mencuri perhatian Alia. Sebuah postingan dengan latar pemandangan pantai. Captionnya, "Karena mencintaimu adalah rahasia paling indah." Tanggalnya, seminggu setelah Reza dan Alia merayakan ulang tahun pernikahan ketiga mereka. Ternyata, perselingkuhan Reza dan Rani bukan hubungan yang singkat atau impulsif. Dari pesan-pesan lama yang berhasil Winda simpan dari arsip email Reza, terbaca bahwa keduanya sudah menjalani hubungan gelap sejak awal Alia mulai hamil. Saat Alia sibuk memeriksakan kandungannya, saat ia terjaga malam-malam karena kontraksi awal, Reza justru sibuk menyelinap keluar rumah dengan alasan lembur dan rapat mendadak. Dalam salah satu email, Rani menulis, "Aku capek sembunyi terus. Kamu selalu bilang bakal ceraikan dia. Tapi nyatanya, kamu malah makin mesra depan dia. Apa kamu sayang dia lebih dari aku?" Reza membalas, "Bukan sayang. Aku cuma jaga citra. Kalau aku tiba-tiba cerain dia, semua bakal nyalahin aku. Tapi kalau aku bisa buat dia yang kelihatan salah, aku bisa keluar dengan bersih." Alia tak sanggup membaca lanjutannya. Ia hanya duduk mematung di kursi, kedua tangannya meremas tepi rok, dan pandangannya kosong menatap keluar jendela. Jadi semua ini permainan? Jadi selama ini dia mencintaiku hanya agar terlihat suami baik-baik? Lalu, bayi yang aku kandung waktu itu, kebahagiaan yang kutawarkan, hanya latar panggung untuk reputasinya? Hari-hari setelah pengungkapan itu berjalan seperti dalam kabut. Alia jarang berbicara. Ia memutar ulang semua kenangan masa lalu. Saat Reza memegang tangannya saat melahirkan, saat mereka menamai anak mereka bersama, saat Reza membisikkan janji bahwa ia akan menjadi suami dan ayah yang setia. Semua itu ternyata dibayangi kebohongan. Winda tak tinggal diam. Ia mulai menghubungi beberapa kenalan di kantor Reza, mencari tahu lebih banyak tentang Rani. Salah satu mantan staf, seorang perempuan bernama Tika, akhirnya bersedia bicara. Reza itu pintar jaga muka. Di kantor, dia selalu tampak suami setia. Tapi banyak yang tahu, dia dan Rani itu dekat, terlalu dekat. Aku pernah lihat mereka pergi bareng pakai mobil kantor. Tengah malam. Katanya si antar pulang, tapi yang diantar selalu pulang pagi. Ujar Tika, suara lirihnya penuh penyesalan. Tika bahkan menyebut bahwa rumor hubungan gelap Reza dan Rani sempat membuat mereka hampir dipecat, tapi Reza berhasil membungkam kabar itu. Dengan uang. Dengan ancaman. Bahkan saat laporan nyaris masuk ke HR, mendadak hilang begitu saja. Kayaknya Reza punya koneksi kuat.
Atau dia tahu gimana nutup mulut orang? Kata Tika lagi. Semakin jauh Alia menyelami sisi gelap Reza, semakin ia merasa asing dengan lelaki yang dulu ia cintai sepenuh hati. Lelaki yang menulis puisi untuknya di awal pernikahan, yang memijat kakinya saat hamil, yang menangis saat mendengar detak jantung janin mereka untuk pertama kalinya. Alia menangis semalaman. Namun bukan lagi karena sedih, tapi karena muak. Muak telah dibohongi. Muak telah dihina atas kesalahan yang tidak ia perbuat. Muak melihat bagaimana dunia memihak Reza, hanya karena ia pria yang bisa merangkai kata dan mengatur citra. Tapi Alia tahu, satu-satunya cara agar ia bisa berdiri kembali adalah dengan menunjukkan siapa Reza sebenarnya. Pagi itu, Alia menemui seorang pengacara perempuan, Bu Elvira, yang direkomendasikan Winda. Pengacara senior itu mendengarkan cerita Alia dari awal, membuka semua bukti, dan menatap Alia lama dengan sorot mata yang tajam namun penuh empati. "Kamu punya semua yang dibutuhkan untuk membalikan keadaan," kata Bu Elvira. "Tapi kamu harus siap, karena begitu ini dibuka ke publik, Reza tidak akan diam." Alia mengangguk. "Saya sudah cukup lama diam. Sekarang giliran saya bicara." Dan begitu langkah itu dimulai, langkah menuju kebenaran yang terang, Alia tidak hanya menjadi korban. Ia bukan lagi perempuan yang dibuang dari rumah dengan hinaan. Ia adalah perempuan yang akan membuat kebohongan dipertanggungjawabkan. Di kejauhan, badai mulai datang. Tapi Alia berdiri tegak. Ia tahu, kebenaran memang tak selalu langsung menang. Tapi ia tahu satu hal yang pasti. Kebenaran tidak bisa selamanya dikubur. Ada ketakutan yang tumbuh diam-diam dalam dada Alia saat ia melangkah masuk ke kantor hukum milik Bu Elvira. Bukan karena ia ragu pada kebenaran yang ia genggam, tapi karena ia tahu, setelah ini, tak akan ada jalan untuk kembali. Ia duduk tegak di hadapan sang pengacara, mengeluarkan satu persatu berkas, foto, tangkapan layar, dan ponsel tempat rekaman suara disimpan. Tangannya gemetar, tapi matanya tegas. "Aku sudah cukup lama diam, Bu. Sekarang aku ingin dunia tahu siapa yang sebenarnya menghancurkan rumah tangga ini." Bu Elvira mengambil ponsel itu dan memasang earphone. Suara wanita terdengar jelas, terekam dalam format yang tak bisa dibantah. Dia janji mau ceraikan Alia. Katanya, "Aku akan jadi satu-satunya." Tapi dia pengecut. Sampai sekarang dia masih pura-pura jadi suami setia. Kalau bukan karena aku desak, dia nggak bakal berani fitnah Alia. Dan sekarang malah bilang aku yang maksa? Bangsat. Suara itu milik Rani. Dingin. Penuh amarah. Tidak ada penyesalan. Dan dari kata-kata itu, semuanya jelas. Reza sengaja menjebak Alia untuk terlihat sebagai istri yang bersalah. "Alia," kata Bu Elvira perlahan, "ini bisa jadi bukti utama. Kita bisa ajukan gugatan balik. Tidak hanya cerai, kamu bisa tuntut pencemaran nama baik, dan kalau kita gali lebih dalam, mungkin juga penggelapan hak atas properti atau nafkah yang tak diberikan secara adil." Tapi Alia tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap kosong keluar jendela, melihat lalu lintas Jakarta yang tak pernah berhenti. Dunia terus bergerak, pikirnya, bahkan saat hati seseorang hancur tak bersisa. Beberapa hari kemudian, surat panggilan resmi masuk ke tangan Reza. Alia tidak mengantar sendiri. Ia meminta perwakilan hukum dari Bu Elvira untuk mengirimkan dengan cara resmi, disertai bukti-bukti awal. Reza marah. Ia menelepon berkali-kali. Dari nomor pribadi, dari nomor baru. Bahkan ada satu malam ketika suara ketukan terdengar di pagar rumah orang tua Alia, Reza berdiri di luar dengan wajah merah padam dan suara penuh emosi. "Keluar, Alia. Kita bicarakan ini baik-baik. Kamu gila, ya? Mau rusak nama aku?" Namun Alia hanya mengintip dari balik tirai, tanpa berniat membuka pintu. Ibunya menggenggam tangan Alia erat-erat. "Jangan lemah, Nak," ucapnya. "Kamu terlalu berharga untuk mendengarkan kebohongan lagi."
Keesokan harinya, dunia Reza mulai runtuh. Bocoran-bocoran informasi mulai beredar, sengaja dan terukur. Salah satu akun gosip kantor yang biasa digunakan para staf untuk curhat secara anonim, mengunggah tangkapan layar obrolan Reza dan Rani. Muncul pula potongan audio rekaman Rani yang secara implisit mengakui semua kebusukan mereka. Para karyawan yang dulu memandang Alia dengan jijik mulai bisik-bisik. Tika, staf yang dulu sempat bicara dengan Winda, mengunggah status sindiran. Kebenaran memang kadang telat datangnya, tapi dia selalu tahu waktu yang tepat. Rani panik. Ia mencoba menghubungi Alia diam-diam lewat pesan email palsu yang dulu ia gunakan untuk berkomunikasi dengan Reza, meminta agar Alia tidak memperpanjang masalah. Kita sama-sama perempuan, Alia. Aku juga cuma korban. Kamu tahu Reza manipulatif. Aku nggak maksud menghancurkan kamu. Alia tersenyum getir membaca pesan itu. Korban? Rani menyebut dirinya korban setelah menghancurkan pernikahan orang lain. Setelah berkonspirasi menuduhnya tanpa dasar? Tanpa ragu, Alia meneruskan email itu ke Bu Elvira sebagai bukti tambahan. Kabar ini akhirnya sampai ke telinga keluarga besar Reza. Mereka yang dulu menghina dan mengusir Alia kini mulai terdiam. Sang ibu mertua yang sebelumnya menyebut Alia, perempuan tidak tahu diri, mulai terlihat di ujung lorong pengadilan saat sidang perdana digelar, duduk dengan wajah muram dan mata bengkak. Adik-adik Reza yang dulunya ikut mengejek Alia, kini justru menjauh dari sang kakak. Salah satu dari mereka, Randy, bahkan menyelinap ke ruang tunggu dan dengan canggung menghampiri Alia. Maaf, Mbak, aku dulu ikut-ikutan. Aku nggak tahu semua ini ternyata. Alia hanya menatapnya sekilas, lalu kembali memalingkan wajah. Luka di dalam hatinya terlalu dalam untuk diobati oleh satu kalimat permintaan maaf yang datang terlambat. Di ruang sidang, Reza tampak seperti bayangan dari dirinya yang dulu. Dasi kusut, wajah lelah, mata menyimpan kekalutan. Ia mencoba menyangkal semua bukti yang disodorkan, tapi suara Rani di rekaman tak bisa diputar balik. Data digital dan tangkapan layar menjadi saksi bisu yang jujur. Yang mulia, kata Bu Elvira tegas. Klien kami bukan hanya difitnah dan dihancurkan nama baiknya, tapi juga dibuang tanpa hak. Sekarang kami menuntut rehabilitasi nama, kompensasi moral, dan hak asuh anak sepenuhnya. Reza akhirnya menunduk. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia tak punya lagi alasan. Tak punya lagi topeng. Dan di ruang pengadilan yang hening itu, Alia tahu satu hal. Topeng yang selama ini Reza bangun dengan kebohongan dan pencitraan, akhirnya runtuh juga. Babak baru akan dimulai. Tapi sebelum itu, Alia ingin memastikan satu hal. Bahwa ia tidak akan lagi membiarkan siapapun merendahkannya. Bukan karena dendam. Bukan karena balas sakit hati. Tapi karena ia tahu, harga dirinya tidak bisa dibeli dengan air mata atau janji manis yang palsu. Hujan turun sejak sore. Gerimis lembut yang seolah mengiringi degup jantung Alia yang tak menentu. Tapi kali ini, bukan karena takut. Bukan karena ingin mundur. Melainkan karena ada luka yang akhirnya akan ia buka. Bukan untuk menyakiti, tapi untuk mengakhiri. Di rumah tua keluarga besar Reza, suasana sudah ramai ketika Alia datang. Kursi-kursi kayu tua tertata melingkar, seperti forum penghakiman tempo dulu. Hanya saja, kini penghakiman itu akan berbalik arah. Bukan Alia yang akan duduk sebagai tertuduh, melainkan mereka yang pernah menuduh. Reza hadir. Duduk paling ujung dengan jas kusut dan wajah tak terurus. Di sebelahnya, sang ibu, perempuan yang dulu mengusir Alia dari rumah dengan tatapan penuh hina. Kakak dan adik-adiknya, termasuk Randy yang tampak canggung, semua hadir. Mereka menatap Alia dengan diam, seperti belum tahu harus bersikap bagaimana. Mereka tahu panggilan ini bukan sekadar silaturahmi. Alia berdiri di tengah ruangan. Matanya menyapu seluruh wajah-wajah yang dulu menghakiminya tanpa ampun. Bibirnya gemetar sesaat,
Lalu ia menarik napas panjang. Aku tidak datang ke sini untuk meminta maaf, katanya pelan, tapi tegas. Karena aku tidak bersalah. Semua diam. Aku datang ke sini bukan karena ingin menyakiti kalian, tapi karena aku tidak ingin hidup selamanya dengan beban yang bukan milikku. Ia meletakkan sebuah laptop di atas meja tengah. Lalu, tanpa banyak bicara, Alia memutar satu demi satu bukti. Rekaman suara Rani yang menyebutkan secara jelas bahwa Reza memfitnah Alia. Percakapan WhatsApp antara Reza dan Rani yang menunjukkan rencana mereka untuk membunuh karakter Alia di depan publik. Email dari Rani yang memohon agar Alia tidak memperpanjang perkara. Tak ada yang berbicara. Hanya suara hujan di luar sana, dan sesekali isak tertahan dari seseorang. Ketika video terakhir berhenti, Alia memandang wajah ibu mertuanya. Perempuan tua itu duduk terpaku, wajahnya memucat. Bibirnya bergetar, lalu pecah dalam tangisan. Ia menutup mulutnya dengan kedua tangan, menggigil dalam rasa bersalah yang telanjur menyayat. Alia, suaranya serak, pecah. Maafkan ibu. Ibu, terlalu percaya pada Reza. Ibu salah menilaimu. Ibu menghukummu tanpa bukti. Alia tetap berdiri tegak. Ia tidak menangis. Ada luka yang tak bisa diseka hanya dengan permintaan maaf. Tapi ada juga kekuatan untuk tetap tenang di hadapan mereka yang dulu merendahkannya. Waktu itu, kalian semua memilih percaya pada kebohongan. Kalian mencaci aku, mengusirku, menghancurkan harga diriku. Tapi hari ini, aku hanya ingin kalian tahu siapa yang sebenarnya kalian bela. Randy menunduk dalam-dalam. Kakak iparnya menggenggam tangan istri sambil bergumam, "Astagfirullah. Kami semua dibutakan." Reza masih diam, tak berkata apapun. Wajahnya tidak menunjukkan penyesalan, hanya kekalahan. Saat Alia menatapnya, ia akhirnya angkat bicara. Suara pelan, hampir tak terdengar. "Alia, aku hilaf." Hilaf. Alia mengulang dengan suara datar. Hilaf adalah ketika seseorang terpeleset satu kali. Bukan ketika dia merencanakan pengkhianatan selama bertahun-tahun dan menjebak istrinya sendiri untuk ditendang keluar rumah. Reza bungkam. Tak ada lagi topeng. Semua sudah runtuh. Lalu, Alia menatap semua yang hadir. "Aku bukan perempuan sempurna. Tapi aku tidak pernah menodai kehormatan keluarga ini. Kalian yang membuatku tampak hina. Hari ini, aku bersihkan namaku sendiri." Ia mengemas kembali laptopnya, berdiri lurus, lalu berkata, "Aku sudah memaafkan, tapi tidak melupakan. Aku tidak akan kembali. Aku tidak akan memohon untuk diterima. Tapi aku ingin kalian tahu, aku tidak pernah pantas diperlakukan seperti sampah." Langkah Alia mantap saat ia keluar dari rumah itu. Di belakangnya, suara isak tangis ibu mertuanya makin keras. Beberapa saudara Reza mengejarnya, memohon agar ia kembali, agar ia membuka hati. Tapi Alia hanya menoleh sejenak dan berkata, "Aku tidak butuh belas kasihan. Aku hanya butuh keadilan, dan hari ini, aku sudah mendapatkannya." Malam itu, Alia duduk di teras rumah orang tuanya. Hujan masih turun. Ibunya membawakan teh hangat, duduk di sampingnya tanpa berkata apa-apa. "Kamu kuat, Nak," bisik sang ibu akhirnya. "Ibu bangga padamu." Alia hanya tersenyum kecil. Pandangannya jauh ke langit yang gelap. Luka di dadanya belum hilang. Tapi kini ia tahu satu hal. Luka itu tidak akan lagi mengendalikan hidupnya. Kebenaran akhirnya menang. Dan dari reruntuhan kebohongan itu, Alia mulai melihat cahaya yang dulu sempat padam. Waktu seperti berhenti sejenak di ruangan itu. Usai pertanyaan ayah Alia menggema dengan tajam. "Anak kami kau hancurkan hanya demi nafsu?" Pertanyaan itu tak butuh jawaban. Sebab semua orang di ruangan itu telah melihat kebenaran yang telanjang. Reza, yang selama ini berdiri dengan topeng lelaki saleh,
Suami yang dikhianati, kini tampak seperti anak kecil yang kehilangan arah. Wajahnya pucat, matanya kosong. Bibirnya sempat terbuka, seolah hendak berbicara, tapi tak ada suara yang keluar. Ibunya, yang sebelumnya membela mati-matian, berdiri perlahan, mendekat, dan, plak, sebuah tamparan keras mendarat di pipinya. Reza tersentak. Semua diam, kecuali suara isak dari perempuan tua itu. "Bukan ini yang ibu ajarkan padamu, Reza." Suaranya bergetar, penuh amarah dan kecewa. "Ibu tidak membesarkanmu untuk menjadi lelaki pengecut yang menyakiti istri hanya agar bisa tidur nyenyak di pelukan wanita lain." Reza menggertakkan gigi, menunduk. Tapi air matanya mulai jatuh satu-satu. Alia berdiri di sudut ruangan, tak ikut mendekat. Dia hanya menyaksikan dari jauh. Perasaannya campur aduk. Ada bagian dari dirinya yang merasa puas melihat Reza akhirnya jatuh. Tapi ada juga bagian yang masih remuk karena semua ini tidak pernah perlu terjadi. Kalau saja Reza memilih jujur, memilih setia, atau paling tidak, memilih untuk tidak menghancurkan hidupnya dengan fitnah. Ayah Alia masih berdiri, tegap dan kaku. Pria yang jarang berbicara itu kini menatap Reza seperti menatap sesuatu yang asing. Bukan lagi menantu, bukan lagi keluarga. "Reza," suaranya dalam dan dingin, "kamu tahu berapa lama anak kami tidur dalam air mata karena perbuatanmu?" Reza mengangkat wajahnya perlahan, basah oleh tangis. Saya menyesal, Pak. Saya salah." "Menyesal?" Sang ayah mengangkat alis. "Kau menyesal karena tertangkap atau karena benar-benar merasa bersalah?" Pertanyaan itu menampar jauh lebih keras daripada tangan ibu Reza. Reza menunduk kembali, lidahnya keluh. Ibunya menjatuhkan diri ke kursi, menggenggam kepala sambil menangis. "Kau telah mempermalukan keluarga kita, Reza. Kau buat semua percaya bahwa istrimu pengkhianat. Padahal kau sendiri yang menjual kehormatan rumah tangga kita." Tak ada yang membela Reza kali ini. Tak satu pun. Adik-adiknya menunduk. Kakaknya menghela napas panjang. Randy, yang dulu sempat mencibir Alia, kini mencuri pandang padanya dengan ekspresi sesal. Tapi Alia tak menanggapi. Ia hanya memeluk dirinya sendiri, seolah berusaha menahan luka lama agar tidak terbuka kembali. Reza akhirnya berdiri. Kakinya gemetar. Ia berjalan mendekati Alia, langkah demi langkah, seperti seorang terdakwa yang hendak menjalani hukuman. "Alia," suaranya serak. "Aku tahu aku tak pantas dimaafkan. Tapi aku mohon, dengarkan aku." Alia menatapnya. "Seng." "Kenapa?" tanyanya, lirih. Tapi pertanyaan itu penuh darah. "Kenapa kamu tega menjatuhkan aku begitu dalam, Reza? Kalau kau tak lagi mencintaiku, kenapa tidak jujur saja? Kenapa harus kau lukai aku sampai seperti ini?" Reza jatuh berlutut di depannya. Air matanya tak tertahankan. Tapi air mata itu, bagi Alia, terasa datang terlalu telat. Aku takut kehilangan semuanya. Takut dianggap bersalah. Aku pengecut." Reza memukul lantai dengan tinjunya sendiri. "Aku pikir dengan menjatuhkanmu, aku bisa selamat. Tapi sekarang aku tahu, aku kehilangan segalanya." Alia menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Tapi air matanya tak lagi untuk Reza. Ia sudah terlalu lelah menangisi pria ini. "Kamu tidak kehilangan aku karena aku menjauh. Kamu kehilangan aku karena kamu sendiri yang mendorongku ke jurang." Suaranya tenang, nyaris tanpa emosi. "Dan ketika kamu memfitnahku, kamu bukan hanya menghapus cintaku. Kamu menghapus harga dirimu sendiri." Reza menangis. Ia memohon, mencoba menggenggam tangan Alia. Tapi Alia mundur setapak. "Maaf, Reza," katanya pelan. "Luka ini terlalu dalam. Dan aku bukan perempuan yang bisa berpura-pura bahagia di atas kehancuran." Ia menoleh ke arah ayah dan ibunya. "Aku mau pulang." Tanpa menoleh lagi pada Reza,
Alia melangkah keluar. Di belakangnya, tangis Reza menggema di ruang tamu rumah keluarga itu. Tapi tak satupun orang mengejar Alia kali ini. Mereka tahu, perempuan itu telah melewati badai, dan hari ini, ia memilih tidak kembali ke kapal yang karam. Di dalam taksi, Alia menatap keluar jendela. Hujan masih turun. Tapi hatinya, untuk pertama kali sejak lama, terasa sedikit lebih ringan. Bukan karena luka itu sembuh, tapi karena kebenaran akhirnya menang. Dan dari air mata penyesalan itu, Alia tahu satu hal. Ia pantas mendapatkan lebih. Lebih dari sekadar cinta palsu. Lebih dari janji yang hancur. Ia pantas bahagia dengan caranya sendiri. Hidup, pada akhirnya, akan menagih balasan dari setiap ketidakadilan yang pernah ditebar. Itulah yang kini dirasakan Reza, perlahan tapi pasti, seperti bangunan yang roboh dimakan rayap dari dalam. Tak terdengar, tak terlihat, tapi ketika runtuh, tak ada yang bisa menyelamatkannya. Kantor tempat Reza bekerja selama hampir 7 tahun itu, yang dulu begitu membanggakannya, kini hanya menjadi saksi akhir kejatuhannya. Semua dimulai ketika Rani, wanita yang dulu menjadi pelariannya dari rumah tangga, memutuskan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Aku tak mau menanggung semuanya sendiri, Reza, kata Rani, tatapannya datar namun tajam. Kalau aku dipecat karena hubungan ini, maka kau juga harus ikut jatuh. Rani mengirimkan email lengkap ke HRD dan manajemen perusahaan. Kronologi perselingkuhan mereka, bukti tangkapan layar, hingga pengakuan pribadi. Dan meski Reza mencoba menyangkal, segalanya terlalu jelas. Atasan yang dulu menyapanya ramah kini menolak menatap matanya. Rekan kerja yang biasa bercanda kini menjauh. 1 minggu setelah email Rani tersebar, Reza dipanggil ke ruang direksi. Kalimat itu begitu cepat dan dingin. Kita tidak bisa mempertahankan karyawan yang melanggar etika dan mencoreng nama baik perusahaan. Surat pemecatan ini berlaku efektif hari ini. Ia keluar dari gedung kantor dengan langkah berat dan mata kosong. Di luar, langit mendung, seolah ikut menyerap kehancuran hidupnya. Di tangan Reza hanya ada sebuah kardus kecil berisi sisa-sisa keberadaannya di dunia profesional. Foto meja kerja, beberapa penghargaan, dan pulpen pemberian Alia, yang entah kenapa masih ia simpan. Hidup Reza berubah drastis setelah itu. Rani memutuskan hubungan mereka tanpa basa-basi. Aku nggak butuh kamu kalau kamu nggak punya apa-apa, ucapnya tajam, sebelum memblokir semua kontak Reza. Rumah kontrakan yang dulu mereka jadikan tempat berselingkuh kini kosong. Dingin. Menyisakan bayangan dosa. Di rumah, Reza seperti hantu. Ibu dan ayahnya yang dulu membelanya, kini tak lagi bicara panjang lebar. Ibunya masih marah, tapi tak lagi dengan amarah yang membara, melainkan kecewa yang nyaris beku. Anak ibu, bukan lelaki yang ibu banggakan lagi, katanya suatu malam. Reza hanya bisa menunduk. Bahkan ibunya sendiri sudah kehilangan harapan. Tak kuat menahan beban, Reza datang ke rumah orang tua Alia. Dengan jas yang sudah kusut dan wajah tirus karena insomnia, ia berdiri di depan gerbang dengan kepala tertunduk. Pintu dibuka oleh ayah Alia. Tatapannya sama seperti dulu. Dingin, tajam, menghakimi tanpa kata. Alia ada? Suara Reza serak. Ayah Alia diam sejenak, lalu menoleh ke dalam. Tak lama, Alia keluar. Ia mengenakan baju sederhana dan syal di leher, namun wajahnya lebih tenang dibanding terakhir kali Reza melihatnya. Kau masih ingat aku? Tanya Reza lirih, mencoba tersenyum. Tapi senyum itu cepat luruh. Alia tak menjawab. Ia hanya berdiri di depan pagar, menjaga jarak. Aku datang bukan untuk membela diri. Reza mengangkat tangannya seolah bersumpah. Aku hanya ingin minta maaf. Untuk semuanya. Untuk fitnah. Untuk rasa sakit yang kuberikan. Untuk menghancurkan hidupmu. Suaranya pecah di ujung. Mata Reza memerah. Tapi Alia tetap diam. Matanya tak berair,
tak goyah. Sudah terlalu banyak air mata yang ia keluarkan untuk lelaki ini. Maaf? Akhirnya Alia berbicara. Suaranya pelan tapi tegas. Reza, kau datang membawa satu kata itu. Setelah menghapus martabatku di depan keluargamu, menjatuhkan namaku di lingkungan kita, membiarkan aku dipandang hina oleh tetangga, dicibir, difitnah. Reza menunduk. Tubuhnya gemetar. Maaf tak bisa menyembuhkan luka yang kau toreh dengan kebohongan. Lanjut Alia, masih tenang. Maaf tak bisa menghapus malam-malamku yang penuh tangis, atau tatapan dingin ayahku yang membuatku merasa seperti bukan anak lagi. Ia menarik napas, menahan amarah yang dulu sempat membakar dadanya. Maaf tak bisa mengembalikan harga diriku yang kau buang hanya demi menyelamatkan citramu di depan dunia. Reza membuka mulut, tapi suara Alia memotong tegas. Kau datang ke sini untuk merasa lega. Tapi ini bukan tentang kamu, Reza. Ini tentang hidupku yang kau porak-porandakan. Dan aku tidak akan memberimu kenyamanan itu. Reza meneteskan air mata. Ia mengangguk pelan. Aku mengerti. Alia memutar tubuh, hendak kembali ke dalam rumah. Tapi ia berhenti sejenak. Tanpa menoleh, ia berkata, lain kali kau ingin minta maaf, lihatlah cermin dulu. Dan tanyakan, siapa yang harus paling kau minta maafkan? Aku, atau dirimu sendiri? Pintu tertutup. Reza berdiri sendiri di bawah langit yang mulai gerimis. Tak ada yang menghiburnya. Tak ada pelukan. Tak ada pengampunan. Dan di sanalah, untuk pertama kalinya, Reza merasakan sepenuhnya. Beratnya harga dari sebuah fitnah bukan hanya kehilangan orang lain, tapi kehilangan dirinya sendiri. Pagi itu, matahari menembus perlahan melalui jendela kecil di sudut kamar kerja Alia. Di atas meja, laptop menyala dengan layar penuh catatan digital marketing, proposal kampanye, dan chat masuk dari klien-klien yang mulai mempercayainya. Siapa sangka, perempuan yang pernah diusir dari rumah mertua dengan hinaan, kini menjadi konsultan digital untuk lebih dari 20 bisnis kecil menengah di kotanya. Namun, perjalanan menuju titik ini bukan tanpa air mata. Di malam-malam pertama setelah memutuskan bangkit, Alia tak jarang menangis sendirian di kamar, memeluk bantal bekas kenangan dan meragukan semua langkahnya. Tapi satu hal yang selalu menguatkannya adalah anak kecil di dalam rumah itu. Faris, buah hatinya dengan Reza, yang kini berusia 5 tahun dan sering bertanya, Mama kerja terus ya? Biar kita bisa beli rumah sendiri. Anak itu adalah alasannya bernapas. Alasan ia tidak menyerah. Bermodal pengetahuan lama dari kuliah dan pengalaman membantu usaha Reza dahulu, yang ironisnya tak pernah diakui suaminya itu, Alia mulai membuka jasa konsultasi digital marketing untuk UMKM. Awalnya ia hanya membantu tetangga, kenalan Winda, dan 1-2 klien dari forum ibu-ibu. Namun, dari klien kecil itu, lahir testimoni tulus yang mengalir dari mulut ke mulut. Ia bukan hanya membangun strategi pemasaran, tapi juga memberi semangat pada para perempuan yang merasa tak berdaya. Ia jadi tempat curhat para janda muda, ibu rumah tangga yang ditinggal suami, perempuan usia kepala 3 yang merasa hidup sudah selesai. Alia mendengarkan mereka sambil mengerjakan tugasnya, seperti menenun ulang jaring harapan yang sempat putus. Hingga suatu hari, ia diundang menjadi pembicara dalam acara UMKM yang diselenggarakan oleh Dinas Kota. Duduk di kursi pembicara dengan mikrofon di tangan dan sorot lampu yang menyinari wajahnya, Alia menceritakan kisahnya. Bukan sebagai kisah pilu, tapi sebagai pelajaran hidup. Kalau saya dulu hanya menunggu pengakuan orang, saya tidak akan pernah sampai di sini. Kita harus berdamai dengan masa lalu, bukan untuk melupakannya, tapi untuk berdiri di atasnya. Katanya tenang, suaranya tegas dan penuh keyakinan. Setelah acara, seorang pria menghampirinya. Rapi, sopan, membawa kartu nama. Halo, saya Dimas, pemilik brand catering sehat yang beberapa waktu lalu Mbak bantu promosinya. Terima kasih ya. Setelah itu penjualan kami meningkat 2 kali lipat. Alia tersenyum.
Ia ingat suara ramah Dimas dari telepon dan email. Tapi ini pertama kalinya mereka bertatap muka. "Senang bisa bantu," katanya singkat, tetap menjaga batas profesional. Dimas menatapnya dengan cara yang tak menghakimi, tak kasihan, dan yang paling penting, tak membawa masa lalu. Hanya kekaguman tulus pada seorang perempuan yang bisa bangkit dari reruntuhan hidupnya. Sejak hari itu, Dimas perlahan menjadi bagian kecil dari hari-harinya. Mereka bertukar pesan ringan. Kadang Dimas mengirim video lucu, atau sekadar bertanya apakah Alia sudah makan. Tapi Alia tak buru-buru membalas dengan kehangatan lebih. Ia tahu hatinya belum sepenuhnya utuh. Ia sedang belajar berdamai, bukan mencari tambalan. Di sisi lain, nama Reza kadang masih disebut-sebut oleh tetangga. Bukan sebagai suami Alia, tapi sebagai lelaki yang kehilangan segalanya. Setelah dipecat, Reza dikabarkan berpindah kerja ke luar kota, hidup dalam diam dan jauh dari keluarga. Ibunya, mantan mertua Alia, pernah datang membawa makanan untuk Faris, tapi Alia hanya menerimanya dengan sopan tanpa membukakan pintu lebih jauh. Luka masih ada, tapi luka itu kini tidak lagi mengendalikan hidup Alia. Suatu malam, Alia duduk di ruang tengah sambil membenahi laporan keuangan klien. Faris mendekatinya, membawa gambar coretan tangan kecilnya. "Mama, lihat, aku gambar rumah kita nanti. Ada taman, ada ruang kerja Mama, dan kamar aku warna biru." Alia menatap gambar itu. Bentuknya masih acak, tapi maknanya jelas. Masa depan. Harapan. "Bagus sekali, Nak," ucapnya pelan, matanya berkaca-kaca. "Suatu hari nanti, Mama janji, kita akan punya rumah seperti ini. Tapi yang paling penting, kita sudah punya rumah di hati kita sendiri, ya?" Faris mengangguk polos. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, Alia tidur tanpa memikirkan kesalahan masa lalu. Ia tidak lagi bertanya, "Kenapa?" pada takdir. Ia tidak lagi berharap waktu bisa diputar ulang. Karena kini, jalannya sudah berbeda. Bukan sebagai istri seseorang. Bukan sebagai korban. Tapi sebagai Alia. Perempuan yang memilih berdiri sendiri, dan tetap berdiri meski semuanya pernah diruntuhkan. Waktu berjalan pelan namun pasti. Musim berganti, dan kehidupan Alia semakin stabil. Faris kini sudah masuk sekolah dasar, anak yang cerdas dan periang, mewarisi semangat ibunya. Bisnis kecil Alia pun tumbuh lebih matang. Kini sudah punya 2 orang asisten lepas dan klien dari luar kota. Tapi yang paling berarti bagi Alia adalah satu hal, kedamaian. Kedamaian yang dulu terasa asing, kini mulai menetap di hati. Namun, luka lama tak selalu hilang, ia hanya mereda. Kadang saat hujan turun, kenangan tentang malam ia diusir dari rumah mertua masih menyelinap. Kadang, ketika melihat Faris tertidur, ia masih terbayang bagaimana perjuangannya dulu menggendong bayi itu tanpa tahu kemana akan pergi. Tapi hati manusia diciptakan untuk sembuh, jika diberi waktu dan kehangatan. Dan itulah yang diam-diam hadir dalam hidup Alia lewat sosok Ilham. Ilham adalah orang tua murid yang dikenalkan oleh guru Faris saat acara kelas. Seorang duda dengan 1 anak perempuan bernama Zahra, yang sekelas dengan Faris. Mereka pertama kali berbincang di acara lomba menggambar antar murid. Saat itu Ilham datang sendiri, dan begitu pula Alia. Mereka duduk bersebelahan di bawah tenda sederhana yang disiapkan sekolah. "Anak-anak kita sepertinya cocok ya." Faris dan Zahra dari tadi bareng terus, ujar Ilham. Suaranya tenang, tidak terburu-buru. Alia hanya tersenyum. "Iya, Faris memang cepat akrab kalau sudah merasa nyaman." Ilham tidak bertanya lebih jauh. Tidak mencoba menggali masa lalu Alia seperti banyak pria yang tiba-tiba merasa punya hak untuk tahu. Ia hanya duduk, memperhatikan anak-anak, dan beberapa kali melempar komentar ringan yang membuat Alia tersenyum kecil. Hari itu berlalu tanpa kesan khusus, hanya perkenalan yang biasa.
Tapi ada satu hal yang Alia rasakan, rasa aman. Setelah pertemuan itu, mereka mulai sering bertemu, secara alami. Kadang saat menjemput anak, kadang saat ada pertemuan wali murid. Ilham tidak pernah menunjukkan ketertarikan yang berlebihan. Ia tidak memaksa, tidak mendesak. Justru karena itulah Alia merasa nyaman. Hubungan mereka tumbuh seperti biji kecil yang disiram air dengan sabar. Lambat, tapi mengakar. Suatu sore, ketika Faris sedang bermain di rumah temannya, Ilham datang mengantar sepatu yang tertukar dengan milik Zahra. Ia berdiri di depan pagar rumah orang tua Alia, memegang kantong plastik berisi sepatu kecil berwarna biru. Saya cuma mampir sebentar. Ini, sepatu Zahra malah terbawa pulang sama Faris. Alia menerimanya sambil mengangguk pelan. Terima kasih. Maaf merepotkan. Ilham hendak pergi, tapi ia ragu sejenak. Boleh saya bicara sebentar? Alia mengangguk. Mereka duduk di bangku kayu di teras rumah, berjarak aman tapi cukup dekat untuk bicara pelan. Saya tahu hidup Mbak Alia nggak mudah. Saya juga kehilangan istri 5 tahun lalu karena sakit. Dan selama ini saya hanya fokus ke Zahra, takut membuka pintu lagi. Ilham menarik napas. Tapi, pertemuan dengan Mbak Alia dan Faris membuat saya sadar, mungkin saya juga butuh seseorang untuk sekadar berbagi cerita. Bukan untuk mengisi kekosongan, tapi untuk berjalan beriringan. Alia menatapnya. Hatinya bergetar, bukan karena kata-kata Ilham manis, tapi karena ia jujur. Tidak dibungkus rayuan, tidak didesak dengan janji. Hanya seseorang yang juga patah, yang mengulurkan tangan dengan perlahan. Aku belum siap untuk cinta baru, Mas Ilham. Tapi aku belajar satu hal. Kita bisa sembuh, tapi dengan syarat tidak terburu-buru, ucap Alia jujur. Ilham tersenyum. Saya tidak minta jawaban. Saya cuma ingin bilang, kalau kapanpun Mbak Alia ingin sekadar bicara, saya di sini. Hari itu, Alia kembali ke dalam rumah dengan napas berbeda. Ada ruang yang terbuka, ruang kecil yang selama ini ia kunci rapat. Ia tidak langsung jatuh cinta. Tapi malam itu, ia menulis di jurnalnya. Hati ini dulu seperti kaca pecah. Tapi hari ini aku merasa ada seseorang yang tak berusaha menyatukan pecahannya, melainkan duduk di sampingku sambil membantu mengumpulkan serpihan itu satu persatu. Hubungan Alia dan Ilham tak pernah diumumkan secara tiba-tiba. Mereka hanya semakin sering bertemu, mulai saling mengenal satu sama lain dengan perlahan. Zahra dan Faris makin dekat, sering bermain bersama. Kadang Alia dan Ilham berbagi makanan, saling mengantar anak les atau membeli perlengkapan sekolah bersama. Hal-hal kecil yang membentuk keintiman tanpa harus diucapkan. Winda, sahabat Alia, suatu hari menatap Alia dengan senyum penuh makna. Kamu berubah, Li. Dulu kamu penuh kewaspadaan. Sekarang, kamu mulai tenang. Kamu mulai membiarkan orang masuk. Alia mengangguk pelan. Ia tahu betul maksud Winda. Ia tak akan membiarkan siapapun menginjaknya lagi. Tapi kini, ia juga tak ingin menutup hatinya pada kehangatan yang layak ia terima. Malam itu, setelah menidurkan Faris dan membereskan dapur, Alia menatap langit dari jendela kamarnya. Di sana, bintang-bintang bertabur. Ia teringat malam-malam gelap dulu, ketika langit terasa begitu jauh. Tapi malam ini, ia tersenyum. Luka itu memang belum sepenuhnya hilang. Tapi ia tak lagi berdarah. Ia menjadi bekas. Dan bekas itu kini tak lagi menyakitkan. Ia menjadi pengingat bahwa Alia pernah bertahan dan menang. Pagi itu, langit begitu cerah seolah ikut merayakan langkah baru dalam hidup Alia. Sebuah undangan reuni keluarga besar dari pihak Reza sampai ke tangannya sebulan yang lalu. Undangan yang sempat ia pandang lama, penuh keraguan. Untuk apa ia datang ke sana? Apa gunanya kembali ke lingkaran yang pernah menelannya hidup-hidup? Namun, Ilham menatapnya dengan lembut kala itu. Kadang, untuk benar-benar sembuh, kita perlu berani berdiri di tempat kita dulu jatuh. Tapi kali ini, dengan kepala tegak. Alia tahu, ia tidak akan datang demi mereka. Ia datang demi dirinya sendiri.
untuk menutup buku lama dengan halaman terakhir yang ia tulis sendiri, bukan mereka. Reuni keluarga itu diadakan di sebuah villa besar di pinggir kota. Suasana ramai, anak-anak berlarian, tawa menggema, dan aroma makanan memenuhi udara. Alia datang dengan mengenakan gaun sederhana berwarna krem, rambutnya dikepang rapi ke samping. Di sisinya, Ilham berjalan tenang sambil menggandeng Zahra, dan Faris berjalan di antara mereka, saling menggenggam tangan satu sama lain. Bukan sebuah keluarga sempurna, tapi utuh dalam cara mereka sendiri. Langkah Alia sempat goyah ketika melihat wajah-wajah yang dulu pernah mencemoohnya. Mertua, ipar, sepupu-sepupu Reza. Mereka semua dulu berdiri diam saat ia dihina dan diusir. Tapi hari ini, mereka menatapnya dengan raut yang berbeda. Tidak ada kesombongan. Hanya rasa malu dan haru. Lalu, sosok yang paling ia hindari justru datang menghampiri lebih dulu. Ibu mertua Alia, perempuan yang dulu menghardiknya di ruang tamu dengan suara keras dan mata penuh amarah, kini menatap Alia dengan mata berkaca-kaca. Langkahnya pelan, lututnya sudah tak sekuat dulu, tapi pelukannya tetap hangat. "Nak Alia," suaranya serak. "Maafkan kami. Maafkan kebutaan kami dulu. Maaf karena membiarkanmu terluka. Kau lebih dari sekadar mantan menantu. Kau anak kami." Alia terdiam. Dadanya sesak. Ia tidak menangis karena marah. Ia menangis karena luka yang dulu terasa tak tertahankan, kini berakhir dalam pelukan yang memulihkannya. Bukan pelukan yang bisa menghapus masa lalu, tapi pelukan yang mengakui bahwa ia tak pantas diperlakukan seperti dulu. "Aku memaafkan, Bu," bisik Alia lirih. "Tapi maafku bukan karena lupa. Maafku karena aku sudah tidak ingin hidup dalam dendam." Ibu mertuanya terisak di pelukannya, dan beberapa keluarga lain ikut mendekat. Mereka menyalami Ilham, memperkenalkan diri dengan sopan. Tak ada satupun yang menyebut nama Reza. Seakan semesta tahu, bab itu sudah selesai dan tak perlu dibuka lagi. Di ujung taman, Alia melihat Reza berdiri sendirian. Kumal, kurus, dan kesepian. Mata mereka sempat bertemu, dan Reza mencoba tersenyum kecil, sebuah isyarat yang tak butuh jawaban. Alia hanya membalas dengan anggukan kecil. Bukan dendam, bukan cinta, bukan simpati. Hanya, selesai. Sore itu, Faris dan Zahra bermain berdua di ayunan taman. Ilham duduk di samping Alia, menyodorkan secangkir teh hangat. "Sudah siap menutup bab ini?" tanya Ilham perlahan. Alia menatap langit yang mulai menguning. Angin sore menyapu wajahnya lembut. Hatinya tak lagi menjerit, tak lagi menggenggam perih. Ia telah berjalan sejauh ini, melewati fitnah, pengkhianatan, air mata, dan luka. Semua untuk sampai di titik ini, damai. "Sudah," jawab Alia. "Aku bahkan sudah menulis bab barunya." Ilham tersenyum. "Boleh aku ada di bab itu?" Alia menatapnya dan tertawa pelan. "Kau bukan hanya ada di babnya, Ilham, kau bagian dari halaman yang paling hangat." Mereka menatap anak-anak yang tertawa lepas. Masa depan tak pernah pasti. Tapi satu hal Alia tahu, ia bukan lagi perempuan yang dihina, bukan lagi korban dari dusta. Ia adalah penyintas. Ia adalah perempuan yang menulis ulang takdirnya sendiri. Hari itu, di tengah kebisingan reuni keluarga, Alia tahu satu hal pasti, cinta sejati bukan hanya tentang memiliki, tapi tentang menerima, menyembuhkan, dan berani memilih bahagia, meski luka pernah ada. Dan di ujung luka itu, ada haru yang tak terlukiskan. Bukan akhir yang sempurna, tapi akhir yang pantas. Akhir yang ia pilih, dengan penuh cinta.